Nikah itu syariat paling mudah tuh. Yang mempersulit nikah itu bukan syariatnya, pertimbangan manusianya. Ngitung dulu, nih harinya cocok nggak nih, namanya sesuai nggak nih. Jangan-jangan pas dihitung nama ini sama nama ini kayaknya kalian nggak cocok. Saya juga sama istri saya ditakut-takutin gitu. Kata teman saya, lo nggak cocok lo sama dia. Kalau dipaksain nikah kalian nggak akan bertahan lebih dari 1 tahun. Saya makin digituin makin penasaran. Ya udah, gua nikah aja. Kita lihat aja nanti bisa bertahan nggak lebih dari 1 tahun. Ternyata sekarang udah lebih dari 10 tahun. Jadi yang mempersulit syariat itu bukan Allah, justru kitanya dengan pertimbangan-pertimbangan kita. Mikirin hari nikahnya, mikirin kadang-kadang kan kalau datang ke calon mertua suka ditanya kerja di mana dek, gitu kan ya. Padahal betapa banyak orang yang menikah itu nggak punya modal, tapi Allah mudahkan justru setelah menikah. Karena kalau kita belum nikah, rezeki kita itu cuma jatah kita doang. Tapi kalau udah nikah, jadi 2 orang yang punya jatah rezeki, sehingga Allah mudahkan. Habis saya nikah, saya ditawarin ngambil rekaman di TV Mesir. Jadi saya ikut audisi gitu ya, ngantri terus cerita masa lalu gitu biar baper gitu ya. Udah selesai itu ikut audisi, alhamdulillah dari sekian ratus yang ikut audisi, alhamdulillah diambil 10 orang terbaik dan saya masuk 10 besar. Ambil rekaman di TV, itu semuanya terjadi setelah menikah. Ada aja rezeki dari Allah SWT. Sebetulnya ini penting buat calon-calon mertua, gak usah khawatir, karena Allah gak bakalan mengecewakan hamba yang pengen menjalankan syariat Allah. Gak ada orang yang gara-gara pengen beribadah kepada Allah terus hidupnya jadi susah, itu gak ada. Termasuk menikah itu adalah ibadah syariat. Gak mungkin jadi susah gara-gara pernikahan, gak mungkin. Jadi kalau kita ngomongin nikah itu jangan cuma yang dibicarain bayar listrik, bayar air, tunggakan sekolah anak. Bukan itu. Kalau nikah itu banyak yang lebih seru daripada sekedar bayar listrik. Bayar listrik mah sebulan sekali, sedangkan 29 hari selama sebulan itu ngapain? Cinta. Nikah itu syariat yang udah selain mudah, nyaman, pahalanya tuh luar biasa. Memandang wajah istri aja berpahala, bayangin. Makanya orang yang udah menikah sekedar ngelihat wajah istrinya, bagi orang yang masih jomblo itu kayak sholat 2 rakaat loh. Kalau masih jomblo, lo lagi ngapain? Lagi sholat di masjid 2 rakaat. Terus lo lagi ngapain? Enggak, lagi nongkrong doang sama istri. Enggak, sholat duha lo? Enggak, udah ngelihat wajah istri. Ngelihat wajah istri juga pahalanya kayak sholat 2 rakaat, walaupun tetap tidak menggugurkan perintah untuk sholat duha, tapi tetap pahalanya luar biasa. Nikah ucapannya juga berpahala. Kayak saya lagi jalan sama istri atau lagi makan berdua. Saya kalau lagi makan sama istri itu suka 1 piring, nggak mau 2 piring. Gelas juga 1. Jadi kalau udah nikah tuh di rumah gelasnya cuma 1 aja. Karena Nabi SAW kalau minum itu pasti bekas dari bibirnya Aisyah. Jadi kalau ada gelas, Aisyah minum, Rasul dulu, Aisyah dulu. Akhirnya Aisyah minum. Nabi perhatiin, oh itu bagian bibirnya. Dicari sama Nabi, Nabi minum dari bagian bekas bibirnya Aisyah. Sekarang orang bid'ah. Bid'ahnya gimana? Di rumah gelasnya ada 2, papa, mama. Itu minum bid'ah. Kalau minum yang sunnah tidak ada gelas papa mama, yang ada gelas kita. Gak ada papa mama, adanya gelasnya kita gitu. Dan love. Satu kalau lagi makan, istri 1 piring 1 gelas, istri saya duluan makan, saya perhatiin aja, ngeliatin. Terus dia bilang, ngapain sih ngeliat orang kayak gitu? Enggak, saya lagi heran. Heran kenapa? Iya, saya kayak ngeliat, baru tahu ada bidadari makan makanan manusia. Wih, jangan soal apaan sih segala macam. Ini gombal-gombal yang beda dengan Andre Taulani ya. Kan kalau yang standar mah, ayah kamu tukang las ya? Kok tahu gitu ya? Nyasar gitu, lagi nyetir mobil, nyasar. Nih kita kayaknya salah jalan deh. Iya ya, salah jalan ya. Ya kalau saya sama kamu, aku suka salah jalan aja. Kenapa emang? Soalnya pengennya ke hati kamu. Kalau udah nikah bisa kayak gitu. Kalau belum nikah kayak gitu, nggak nambah pahala, nambah musibah. Tapi kalau udah nikah kayak gitu dan kita mengatakannya dengan hati, itu nggak perlu dihafal dari Google ya, nggak perlu googling. Udah aja improvisasi sesuai dengan apa yang kita rasain, dan itu pahala yang luar biasa. Syariat buat saya, pernikahan itu menjadi bukti bahwa syariat Allah itu mudah banget. Begitu juga dengan syariat yang lain. Semua syariat Allah itu mudah. Salah satunya adalah pernikahan.
Bayangin, sesederhana akad nikah itu bisa mengubah status orang yang tadinya bersentuhan aja nggak boleh, tiba-tiba boleh, ngapa-ngapain aja boleh. Bayangin, cuma akad doang tuh. Dan akad itu dimudahin banget sama Allah. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Kalau takut lupa, boleh baca teks kan. Saya aja nikah pakai teks. Kenapa nggak mau 2 kali, daripada nggak seru akadnya 2 kali, mending saya pakai teks gitu, baca teksnya, saya terima nikahnya segala macam. Dimudahin sama Allah. Begitu kita selesai mengatakan saya terima nikahnya sampai sah, maka berubahlah status yang tadi hampir semuanya haram menjadi hampir semuanya halal. Mudah kan? Coba, yang mempersulit itu siapa? Kita sendiri. Walaupun nggak salah kesulitan ini, karena emang ada kewajiban lain, kayak kewajiban harus menyelesaikan birokrasi negara, atau mungkin kadang-kadang di sebagian daerah itu harus mengikuti culture, kebiasaan masyarakat setempat. Tapi di situ menjadi bukti yang paling memudahkan itu bukan culture, bukan undang-undang, tapi yang paling memudahkan itu adalah syariat. Dan itu bukan cuma dalam pernikahan, dalam segala hal syariat itu memudahkan. Yuridullahu bikumul yusra, Allah pengen memudahkan kalian. Jadi itu teman-teman makna dari indahnya hidup di dalam naungan syariat. Analoginya cuma satu aja, yaitu pernikahan. Mudah-mudahan kita semakin jadi booster dan jadi spirit buat kita belajar syariat Islam, belajar lagi agama Allah, belajar lagi fikih. Yakinlah, makin kita tahu agama, kita makin melihat kemudahan. Justru kalau kita menemukan agama ini ribet, itu karena kita belum tahu, karena kita belum kenal. Semakin kita kenal, semakin kita melihat mudah banget agama Allah ini. Nabi kalau ngelihat ada sahabat yang berbeda pendapat, Nabi senyum-senyum doang. Bayangin, pernah tuh Nabi lagi sholat jamaah, terus tiba-tiba ada seorang sahabat masbuk, namanya Bakroh. Dia masbuk. Pas dia di teras masjid, dia lihat Nabi udah ruku. Akhirnya dia takbir di pintu masjid, terus langsung ruku, jalan sambil ruku ke arah shaf. Jadi di teras gitu, Allahu Akbar, kan dia pengen satu rakaat awal bareng dengan imam, dari awal ngikutin imam, Allahu Akbar, ruku, jalan gitu ke shaf. Pas sudah selesai sholat, dia cerita ke Nabi, ya Rasulullah, tadi saya gini. Apa reaksi Nabi? Nabi hanya tersenyum. Terus Nabi bilang, ya udah, besok-besok jangan gitu lagi ya. Gitu doang coba. Tapi kalau kita nggak ngerti agama, justru kita, kamu, kita menjudge, kita menghakimi, kita memarahi, kita menyesatkan orang lain. Nabi aja ngelihat orang yang keliru gitu cuma senyum, terus bilang, ya udah, besok-besok jangan diulang. Gara-gara kata-kata inilah ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang dia sah, cuman makruh. Ada yang bilang itu nggak sah, tapi dia lupa, makanya dimaafin. Jadi yang berbeda pendapat itu ulama. Nabi mah easy going aja, udah besok jangan diulang, beres. Semudah itulah agama yang diajarkan Rasulullah SAW. Saya pengen sharing cerita Umar melamar salah satu putrinya Ali bin Abi Thalib. Dan kita tahu kan masa lalunya Umar, yang begitu kelam, yang pernah melakukan dosa-dosa besar, bahkan dosa syirik, membunuh dan seterusnya. Ketika Umar jadi khalifah, Umar datang kepada Ali, dia bilang, ya Abul Hasan, saya itu udah punya hubungan dengan Rasulullah lewat Hafsah, anaknya Umar yang jadi istri Rasul. Nah, saya pengen menyempurnakan kekeluargaan saya dengan cara membangun hubungan kepada kamu ya Abul Hasan Ali. Maksud kamu ya Umar, saya pengen melamar putrimu ya Abul Hasan. Dan Ali ternyata menikahkan putrinya dengan Umar bin Khattab. Seandainya kaidah itu berlaku dalam segala urusan, pasti Ali lebih selektif daripada kita. Karena Ali itu tahu kan, orang yang nggak pernah melihat auratnya sendiri aja nggak pernah melihat. Itu Ali ya, auratnya aja nggak pernah ngelihat. Kalau kita aurat orang aja ngelihat, apalagi punya sendiri. Kalau Ali yang sendiri aja nggak pernah ngelihat, jadi dia nggak ngerti yang gitu-gitu mah. Bayangin dalam satu peperangan Ali duel, Ali itu kan gladiatornya Rasulullah ya, jadi petarung yang luar biasa lah. MMA lah ya, mixed martial art gitu. Ali itu pas tarung sama salah satu orang kafir, terus menebas pedangnya ke pahanya orang kafir sehingga celananya sobek, kelihatan aurat pahanya. Akhirnya Ali menutup matanya, nggak jadi membunuh orang itu gara-gara nggak mau ngelihat sesuatu yang tidak baik.
Bayangin, orang seselektif, seterjaga Ali ini mau menikahkan putrinya yang sangat terjaga juga, putri yang luar biasa, soleha, dengan orang yang punya masa lalu seperti Umar. Jadi Allah tidak melihat masa lalu kita jika kita sudah menutupnya dengan taubat. Masa lalu itu baru mempengaruhi masa depan kita kalau kita belum bertaubat. Akan mempengaruhi rezeki, mempengaruhi keberkahan hidup, mempengaruhi ilmu, ya, kalau belum bertobat. Tapi kalau sudah bertobat, maka Allah saja sudah menghapus. Siapa kita untuk tidak melupakannya? Allah aja udah melupakan. Allah saja sudah memuliakan hambanya yang bertobat. Hari dia beristighfar, hari itu dia jadi kekasih Allah. Kalau dia jadi kekasih Allah, kenapa kita nggak mau menjadi kekasihnya? Allah aja mengangkat hambanya yang bertobat sebagai kekasihnya, kenapa kita tidak mengambilnya sebagai kekasih kita? Walaupun kalau ada dua pilihan, kita memilih yang paling bersih masa lalu, bukan berarti kita menjudge orang ini kotor, tidak. Hanya untuk mungkin lebih nyaman aja, buat kita itu subjektif ya. Tapi kalau dari sisi agama, Allah menyamaratakan antara hambanya yang punya masa lalu gimana pun, asalkan masa sekarangnya dia sama-sama beribadah dan taat kepada Allah. Jadi cerita Umar sama Ali itu jadi contoh lah, bahwa Ali nggak ngelihat masa lalu Umar. Kalau ngelihat itu pasti nggak ada yang mau jadi istrinya Umar. Itu teh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, duhai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah Rabb kami yang telah menciptakan kami, yang memelihara kami, yang menjaga kami, yang telah menyempurnakan bentuk dan rupa kami.
yang selalu memberikan rezeki kepada kami, yang selalu menunggu datangnya kami untuk meminta ampun kepadamu, yang selalu maha tahu terhadap segala perbuatan kami, tetapi Engkau merahasiakan segala aib dan dosa kami. Seandainya Engkau membuka aib-aib kami, ya Allah, pasti semua orang akan benci kepada kami. Sekiranya Engkau membuka aib-aib kami, ya Allah, pasti kami menjadi orang yang paling hina di muka bumi. Sekiranya Engkau membuka aib-aib kami, ya Allah, pasti tidak ada seorang pun yang mau berteman di dekat kami. Segala puji bagimu, ya Allah. Engkaulah yang dipuji di langit dan dipuji di bumi. Engkau maha baik, Engkau maha pemurah, Engkau maha lembut, Engkau maha penyayang, ya Allah. Engkau maha pengampun, Engkau maha mulia, sedangkan kami hina di hadapan-Mu, ya Allah. Engkau maha kaya, sedangkan kami fakir di hadapan-Mu, ya Allah. Engkau maha sempurna, sedangkan kami penuh kekurangan, ya Allah. Engkau maha bijaksana, sedangkan kami bodoh, ya Allah. Engkau maha suci, sedangkan kami kotor, ya Allah. Engkau maha mulia, sedangkan kami tercela, ya Allah. Kepadamulah kami berserah diri, ya Allah. Kepada Zat yang kami yakin akan kesempurnaan dan kebesarannya, ya Allah. Kepadamulah kami serahkan hidup dan segala urusan kami, ya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kami serahkan hidup kami dan mati kami hanya kepada Engkau, ya Allah. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, ya Allah. Tolonglah segala kesulitan kami. Bantulah kami dalam setiap masalah-masalah kami. Ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Kami tahu masalah hidup kami itu datangnya karena dosa-dosa, ya Allah. Dan hanya dengan ampunan dosa darimu, masalah-masalah kami menjadi mudah, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkan juga dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ampunkan dosa ibu kami, ya Allah. Ampunkan dosa ayah kami, ya Allah. Balaslah setiap kebaikan dan pengorbanan mereka dengan balasan yang lebih baik di sisimu, ya Allah. Karena kami sadar kami tidak mampu membayar dan membalas kebaikan mereka sama sekali, ya Allah. Justru sebaliknya, setelah kami tumbuh menjadi orang dewasa, setelah orang tua kami menjadi renta, menjadi lemah, setelah orang tua kami berjuang dan berkorban untuk kami, justru kami sering mengecewakan mereka, ya Allah. Kami merasa sombong dan angkuh di hadapan mereka, ya Allah. Kami sok tahu di hadapan mereka, ya Allah. Kami mengabaikan panggilan mereka, ya Allah. Kami sering tidak mengangkat telepon dari orang tua kami karena alasan sibuk, ya Allah. Kami tidak membalas SMS orang tua kami karena alasan banyak tugas, ya Allah. Kami tidak datang bersilaturahim kepada orang tua kami di hari libur, tetapi kami punya waktu untuk jalan-jalan, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah. Ampunkan dosa orang tua kami, ya Allah. Tidak mampu kami membalas kebaikan-kebaikan kedua orang tua kami, ya Allah. Mungkin doa-doa kami ini menjadi kebaikan yang jauh lebih berarti bagi mereka di sisimu, ya Allah. Mungkin doa ini bisa sedikit mengurangi kesalahan-kesalahan kami selama ini kepada orang tua kami, ya Allah. Mungkin doa ini menjadi bakti satu-satunya yang berharga untuk orang tua kami setelah mereka wafat kelak, ya Allah.
Terimalah orang tua kami, golongkanlah orang tua kami di antara hamba-hamba yang Engkau ridhoi. Berikan mereka husnul khotimah, berikan mereka surga-surga, taman-taman surga di dalam kuburnya, dan masukkanlah mereka ke dalam naungan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.